Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan. Sementara masa reses merupakan masa di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Pelaksanaan tugas anggota dewan di dapil dalam rangka menjaring dan menampung aspirasi konstituen. Sedangkan tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat, guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Seperti apa yang dilakukan anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 1? Sebanyak 11 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 1, yaitu Cecep Jasmani, Denny Satria Negara, Nimado Winarti, Awayan Dama, Joni Ardito, Dr. Anda Yurita, DRS Inyoman Suryana, Indra Jaya, dan Rashid Effendi. Dalam sambutannya, Kepala Kampung Kota Gajah Ahdi mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Lampung Tengah, khususnya Dapil 1, yang telah berkenan hadir dalam rangka melakukan reses di Kampung Kota Gajah untuk menyerap aspirasi warga masyarakat. Ahmadi menjelaskan kepada anggota DPRD yang hadir bahwa Kampung Kota Gajah, tingkat pelunasan PBB di tingkat kecamatan Kampung Kota Gajah adalah yang tertinggi tingkat pelunasannya. Oleh karena itu, Ahmadi meminta kepada anggota DPRD dari Dapil 1 untuk lebih memberikan perhatian khusus untuk Kampung Kota Gajah. Yaitu sambutan. Mengawali sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Kampung Kota Gajah kepada Bapak Ahmadi MS. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang pada hari ini sempat hadir walaupun dalam keadaan hujan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga dapat menghadiri daripada acara reses pertama di PRD Lampung. Salam dan salam mudah-mudahan selalu disanjungkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah ada 16 kecamatan Kota Gajah ini, PBB-nya yang paling tinggi di 16 kecamatan, bukan di kampung, bukan di kecamatan, di 16 kecamatan, bukan kecamatan Kota Gajah.
kota 150 jutaan. Tapi sayang Pak, 4 tahun lebih, 6 tahun saya jadi kepala desa, kalau nggak salah 1 tahun yang dapat jalan 600 meter, yang lain nggak ada Bu. Jadi untuk ini kesempatan yang baik ini, tolong untuk Kota Gajah ya rewet lah, karena PBB-nya selalu lunas, tapi jalannya masih banyak yang jelek-jelek. Ada yang bilang di Tangkurjo maupun di Perudari itu sebelum Lampung Tengah dibagi Pak Lurah, di sini sudah ada lah. Jadi belum tahu aspal itu hitam apa hijau, nggak ngerti ya. Jadi belum dibagi Lampung Tengah, mereka sudah di telah, tapi sampai sekarang belum ngerasain aspal. Nah itu kira-kira Kota Gajah Pak DPR, mohon aspirasinya masyarakat Kota Gajah sampaikan, tapi kalau bisa langsung direalisasikan. Saya kira itu aja, itu nggak usah panjang lebar. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata tempat dan lain-lain kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Joni Ardito, anggota DPRD yang memimpin reses wilayah Dapil 1 mengucapkan terima kasih kepada perwakilan warga masyarakat yang telah berkenan hadir. Joni Ardito berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan sukses dalam rangka menampung apa yang menjadi aspirasi dan keinginan warga masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Kota Gajah, Bapak Ahmadi. Yang kami hormati Sekretaris Kampung. Yang kami hormati Ibu Penggerak PKK Kampung Kota Gajah, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kasih, Ketua LPMK, Ketua DPK, Daton Linmas beserta anggotanya, Ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para haji, para hajah. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD asal Dapil 1 Lampung Tengah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di Aula Ruang Serbaguna Kampung Kota Gajah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dari pendamping sekretariat DPRD Lampung Tengah yang memfasilitasi kegiatan reses kami yang hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, membersamai dengan para Bapak Ibu sekalian, warga dan aparat kampung Kota Gajah di Kecamatan Kota Gajah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa duduk bersama, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa beraktivitas. Ini semua karena hidayah wilayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, yang pertama kami mengaturkan ribuan rasa terima kasih diterima untuk hadir membersamai para Bapak Ibu sekalian dalam rangka reses jaring aspirasi masyarakat di periode yang pertama, reses tahap pertama, masa sidang pertama tahun 2022 ini kami lakukan dengan metode reses bersama dari segi lintas fraksi, lintas komisi. Hanya saja kami tergabung asal Dapil 1. Dapil 1 itu dari Bogor, Kota Gajah, Gunung Suge, Seputiraman, Seputi Banyak, dan Wai Seputi. Kebetulan ada 2 kecamatan yang tidak terwakili secara domisili dari Bogor dan dari Wai Seputi. Untuk Dapil 1 ini anggota dewan yang domisili pembesnya di Bogor dan Wai Seputi itu belum ada untuk tahun 2019-2024. Jadi bahkan
Waisak putih itu belum pecah telur setelah tahun 99 dulu sekali, setelah itu belum pecah telur 2004, 2009, 2014, 2019 Waisak putih belum pecah telur. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti sekilas akan saya perkenalkan satu persatu para wakil Bapak Ibu sekalian untuk periode 2019-2024 dari daerah pemilihan 1. Tak terasa Bapak Ibu sekalian, sepertinya 2019 itu masih beberapa hari yang lalu. Hari ini tahapan pileg, tahapan pesta demokrasi itu sudah dimulai. Sejak dari verifikasi partai politik, nanti segera pendaftaran, pengambilan nomor dan seterusnya itu sudah berjalan. Makanya 2024 itu tidak lama lagi, karena yang biasanya pemilu itu diadakan di bulan April, ini dimajukan di bulan Februari. Jadi wajar hari-hari ini para kandidat, para BCAD itu sudah mulai bermunculan. Sudah mulailah sekarang 1-2 yang pasang banner atau memperkenalkan diri, buat stiker dan sebagainya. Karena memang hari ini sudah pemanasan, sudah warming up, manaskan mesin. Jadi harapan kami mudah-mudahan kita jaga kondusivitas suasana demokrasi kita, walaupun toh nanti bisa jadi jumlah partai peserta pemilu kalau kemarin yang berhasil lolos tapi ada beberapa perbaikan sudah hampir 16 lebih. Ini masih banyak lagi. Hasil simulasi dari KPU pusat, nanti kalau kita pileg dan pemilu itu pilpres dan pileg itu dilaksanakan bersamaan, ada simulasi bagaimana dengan surat suaranya. Kemarin dicoba, ada yang kalau masing-masing itu ada yang ditampilkan foto. Ketika kalau kemarin kan hanya nama Pak, kalau nanti 2024 itu gambar di kertas suara ada fotonya, bisa jadi lembaran itu kertas A3 lebar banget. Bagaimana kalau para lansia mau buka itu, tingkat kesalahannya itu berbarengan, ada DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden. Ada 5 surat suara. Ini perlu juga perhatian dari sekarang, bahwa kita mudah-mudahan kedewasaan kita berdemokrasi ini menjadikan suasana yang kondusif di wilayah kita, tidak ada pergesekan dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak di acara reses ini, kami sudah mulai menginisiasi bahwa di Dewan itu berkompetisinya hanya ketika di masa-masa ingin menggait suara, ingin mencari konstituen. Tapi ketika kami sudah ada di gedung parlemen, itu adalah satu kesatuan milik masyarakat Lampung Tengah. Namun dalam sumpah jabatan kami ketika kami dilantik di tanggal 18 Agustus itu, kata-kata sumpah kami itu, kami akan memperjuangkan aspirasi pemilih kami di dapil yang kami wakili berasal. Artinya secara spesifik kami itu mewakili seluruh dapil 1, tapi secara umum kami juga memperjuangkan seluruh warga masyarakat Lampung Tengah. Tapi secara aspirasi, usulan-usulan, kami kan asal pemilihnya dari dapil 1, otomatis secara ikatan emosional, usulan-usulan pembangunan yang dari asal kami. Bisa jadi mungkin ada juga karena permintaan partai, ada temen kader dari Lempuyang Badak minta tolong saya, mungkin 1-2. Tapi secara ikatan emosional otomatis ketika jaring aspirasi terus usulan-usulan itu pasti dari wilayah yang kami wakili. Lebih spesifik lagi mungkin lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Kalau umpamanya tiba-tiba Bapak tanya, itu kok Pak Damo itu nggak pernah ke Ugur ya wajar. Walaupun satu dapil, secara otomatis ikatan emosional dan sering ketemunya adalah dengan warga yang beliau tinggal. Jadi tidak menjadi problem ketika nanti ada pertanyaan, kok Pak Indra nggak pernah ke Kalirejo? Ya memang
Secara perwakilan kami DPRD Lampung Tengah, tapi secara sumpah kami akan memperjuangkan dari dapil kami berasal. Jadi sangat lumrah ketika hari ini kami hadir di sini, kami keroyokan, kami kolaborasi. Jadi usulan bapak-bapak sekalian, kami nggak boleh, walaupun saya dari domisili Seputi banyak, mentang-mentang nanti yang usul dari Kota Gajah nggak digape, nggak diperhatikan, itu menjadi wilayah dapil kami. Sebagaimana kalau umpamanya kaitannya dengan Komisi 3, kami duduk di Komisi 3 itu adalah ranah kami untuk membawa ke OPD mitra kami. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu sekalian tadi dari sekretariat sudah membagikan formulir isian yang itu isinya adalah berupa usulan tercatat, tertulis. Jadi kalau usulan lesan bisa jadi malah sering lupa. Saya belum apresiasi anggota dewan kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sambil mohon maaf dinikmati hidangan yang ada tadi, belum persilakan tadi, monggo sudah bisa dinikmati sama-sama. Kita santai aja Pak, suasana juga mungkin kita pokoknya ya kekeluargaan aja. Yang paling kanan bunda kami Ibu Hajah Yurita Ketrada Yurita. Mungkin Bapak itu tidak asing lagi, beliau asal dari kampung Purworejo, Kota Gajah, masih Kota Gajah, di kampung halaman beliau di sini juga. Dari fraksi Golongan Karya, diamanahi sekarang di periode ini di Komisi 2, membidangi pertanian, perdagangan, ekonomi, koperasi, pasar. Nah ini kaitannya mitra beliau dengan OPD-OPD yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Yang berikutnya sebelahnya adalah Ibu Nima Dewi-Narti. Jadi kita luar biasa Bapak Ibu sekalian, dapil 2, Sri Kandinya ada 2, enggak sembarangan. Oh dapil 1, dapil 1-nya ada 2, karena aturan di KPI itu keterwakilan dewan itu seharusnya 30% itu dari kalangan wanita. Tapi kita hampir 30% dapil 1 itu ada ibu-ibunya. Luar biasa, kita memberikan porsi terbesar untuk kaum ibu-ibu berperan dalam parlemen. Beliau tinggal di Seputi Rahman dari fraksi PDI Perjuangan, saat ini duduk di Komisi 1, membidangi pemerintahan, keamanan, pertanahan, dan pemerintahan kampung PMK. Mitra kerja Ibu Winarti. Yang berikutnya di sebelahnya adalah Bapak Denny Satria Negara. Beliau dari fraksi Gerindra, Wakil Ketua Komisi 3, alamat di Gunung Sugi. Kalau beliau ini mulang tiup, ya, besar di Jakarta, hari ini terpanggil untuk membangun Lampung Tengah, berkiprah di dunia politik, diwadahi Partai Gerindra. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa mewujudkan cita-cita beliau membangun kembali Lampung Tengah menjadi kabupaten yang berjaya. Yang sebelahnya lagi tidak asing lagi Bapak Haji Indra Jaya. Beliau ini aktivitasnya banyak sekali, salah satunya Ketua Ikatan Sepeda Sport Indonesia, Ketua ISI, dan beliau berangkat dari fraksi Demokrat, diamanahi menjadi anggota Komisi 3 dan duduk juga di Badan Anggaran keputusan dari fraksi Demokrat. Beliau sudah periode yang ketiga, di DPRD Lampung Tengah, alamat di Gunung Sugi. Saya sendiri Joni Hardito, dapil 1, alamat Seputi Banyak, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, periode yang kedua, anggota Banmus, Badan Musyawarah, dan anggota Komisi 3 yang membidangi mitra kerja kami adalah PUPR, Badan Penanggulangan Bencana, Kominfo, irigasi, dan
lingkungan hidup dan lingkungan hidup juga selamat datang. Alamat tadi disebut banyak. Dan yang sebelah kiri saya itu Bapak Rashid Effendi. Beliau ini dari fraksi Demokrat Partai Amanat Nasional, bergabung di fraksi Demokrat. Sekretaris Komisi 4 yang membidangi pendidikan agama, Kesra, pemuda olahraga, dan KB, pemberdayaan perempuan keluarga berencana. Ini mitra dari Komisi 4. Yang berikutnya Bapak Wayan Dame AMD. Merdeka! Ini dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau juga lama menjabat di Kepala Kampung Sanggar Buana, seperti banyak. Terus ini periode yang kedua juga. Alamat Kampung Sanggar Buana, Jalan Lintas Timur, sebelum jembatan Waibuhur. Nah, kalau Bapak lewat ada apa-apa bisa kontak beliau, mungkin nanti bisa dibantu kalau ada trouble di jalan. Insya Allah kalau Bapak mau ke Joharan, Kalipasir, Putra Mumbia, ada kerusakan kendaraan, kontak beliau, insya Allah siap bantu, warganya pun beliau sendiri. Yang paling ujung Bapak Cecep Jamani SSI. Beliau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Alamat di Tanjung Harapan seperti banyak, sebelahan rumah saya Pak, tetangga. Terus periode yang pertama sekarang diamanai di Komisi 4 sama dengan Pak Rashid. Jadi ada beberapa yang saudara kami yang belum bisa hadir. Yang pertama mohon doanya Bapak Dr. Andes Nyoman Suryana yang izin mungkin belum enak badan setelah acara ulang tahun di Jakarta Golkar. Acara Golkar di Jakarta beliau izin untuk tidak bisa membersamai. Biasanya beliau yang paling pertama, paling disiplin hadir ketika reses, karena mungkin kurang fit. Izin pada Bapak Ibu sekalian, salam dari Bapak Nyoman Suryana. Satu lagi Bapak Yunisa Putra, belum bisa hadir di acara reses kali ini. Kami bersepuluh, insya Allah ini adalah wakil Bapak Ibu sekalian di DPRD Lampung Tengah. Sisa masa jabatan kami tinggal 15 bulan lagi, kurang lebih kalau sampai masa pemilihan. Jadi waktu yang tidak bagi kami memang mengakui ya, masa Covid 2 tahun itu bagi kami anggota dewan tidak bisa sepenuhnya melaksanakan tupoksinya secara maksimal. Kami paripurna pun dibatasi jumlahnya, kami berkantor pun separuh-separuh, kami reses dibatasi jumlah anggota yang hadir. Kami pernah ditiadakan reses karena tidak boleh waktu itu ada pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Artinya apa? Peran-peran kami semasa Covid itu tidak maksimal karena ya faktor kondisi. Maka dari itu saluran-saluran penyampaian aspirasi kami walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, silakan Bapak Ibu kembali saya sampaikan, formulir itu diisi sebanyak-banyak harapan, keinginan. Karena tidak kami batasi, namanya minta usul proposal itu ya sesuai dengan yang kita butuhkan. Permasalahan nanti diwujudkan itu menjadi dokumen bagi kami bahwa ini adalah pernah diusulkan oleh warga kami di kampung Kota Gajah. Mungkin itu sekilas perkenalan, dan di belakang ini didampingi juga dari sekretariat yang akan membantu mencatat, menotulensi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan apa yang menjadi harapan usulan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin karena ini jaring aspirasi, tidak elok kiranya kalau kami tidak memberikan kesempatan para Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasinya. Kami tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu kami sekalian. Silahkan menyampaikan yang sudah disampaikan tertulis, tidak ulang lagi di usulan secara lisan, biar tidak terulang-ulang.
Cukuplah nanti Pak Paryoko yang mengentri di SIPD usulan Bapak sekalian hal-hal ide, masukan, gagasan untuk memajukan kampung kita, kecamatan kita, mari kita diskusikan di forum ini. Itu saja harapan kami. Terima kasih Bapak Kepala Kampung, Bapak seluruh aparat kampung yang menerima kami di pertemuan siang hari ini. Kita batasi waktu kita semaksimal mungkin 10 menit sebelum masuk waktu zuhur kita sudahi agar kita tidak menerobos atau tidak melanggar waktu untuk sholat berjamaah. Mungkin itu harapan kami. Bila ada usulan sampaikan singkat, padat, jelas, biar nanti kita bisa diskusi bersama. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya batasi dulu dengan kalimat bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selengkapnya bersama jurnalis LDS TV Hana Hairunisa, inilah rangkaian kegiatan reses anggota DPD Lampung Tengah yang berlangsung di Balai Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Rabu 26 Oktober 2022. Saya buka dulu ke perbedaan pertama ini dari Ibu. Monggo. Silakan. Suara dari Ibu biasanya paling banyak yang perlu disampaikan. Kami, nama saya Suyono, Kepala Dusun Purwodadi. Sesuai dengan kata Pak Lurah tadi, Pak. Jadi Dusun Purwodadi itu selama ini saya menjabat RT sudah 15 tahun. Pak Lurah, Pak RT-nya. Dulu Pak Lurah RT, saya juga RT. Pak Lurah diangkat kepala kampung, saya diangkat kepala dusun. Sampai sekarang belum pernah merasakan aspal Pak Dusun Purwodadi itu. Saya hormati Bapak Anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, saya hormati Bapak Kepala Kampung Kota Gajah, yang saya hormati Bapak Ketua BPK Kampung Kota Gajah, dan yang saya hormati tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Bapak anggota Dewan yang kami hormati, menarik sekali apa yang disampaikan perwakilan dari Bapak anggota Dewan tadi, bahwa kita sama-sama memajukan kembali kejayaan Kampung Kota Gajah. Tadi disampaikan seperti itu. Kemudian kalau menurut saya ISD, MI, MTS maupun sampai ke perguruan tinggi di situ ada. Kemudian pondok pesantren di situ sementara ini sudah ada 1 dusun, Pak. Otomatis dengan banyaknya pondok pesantren dan juga sekolah-sekolah umum, otomatis di situ banyak sekali orang-orang luar dari kabupaten lain seperti Bengkulu, Jambi, Palembang yang datang ke dusun Kauman. Maksud saya, kalau bisa mereka yang dari luar Lampung Tengah itu datang ke Kota Gajah bisa terkesan dengan Kampung Kota Gajah. Dan sementara ini ya mereka datangnya di dusun Kauman, sementara ini belum ke yang lain. Untuk itu usulan kami hanya mohon drainase 10 meter untuk wilayah kami, karena memang pondok pesantren itu tersebar di masing-masing RT. Jadi kami minta drainase 1000 meter untuk kenyamanan juga keindahan dusun kami, sehingga orang-orang yang dari Lampung Tengah itu datang ke Kota Gajah terkesan dengan dusun kami. Itu saja usaha dari kami. Saya akhiri dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunardi dari dusun Tamburjo. Saya sebagai pengurus Tamburjo, saya mewakili masyarakat Tamburjo. Saya ingin bertanya, Pak, ini masalah bangunan dari kabupaten ini masih ada apa enggak? Kalau masih ada, saya mengusulkan bahwa dusun Tamburjo dari dulu itu bangunan diukur, jalannya belum, sekarang masih becek, jalan jurusan ke
pondok katanya jangan surga itu pondok mana, pondok pesantren itu surga. Kalau pondok yang apa-apa ya kan nggak tahu pondok apa ini. Jalan menuju surga kalian jalan yang bisa pendalamannya dari mana seperti dari Kalimantan. Dari Kalimantan juga itu kan katanya dari orang privat dan orang suci di mana. Tapi juga kemudian jadi kemarin sudah dukung sama anggota dengan anggota Nisa dan anggota Nasdem. Dukung bahkan pembawa juga sudah nyuruh ke tempat dukung saya cuma ditanya masyarakat jadi bingung saya lagi ya kapan baru aku cuma disuruh ya masyarakat karena bahkan sama sekali belum pernah mencari namanya apa paspor atau naskah itu. Jadi kalau bisa mohon Pak diusahakan sangat sekali Pak. Jadi biar Bapak kita juga itu kalau saya juga amalan dengan kumpet alhamdulillah saya kerja kamu dengan kumpet. Jadi itu Pak Lurah saya ini Pak Maden saya ini jadi yang menangani ini lebaran jadinya kan memang betul-betul tidak ada berapa sama sekali. Jadi ya kamu mohon Pak jangan diusahakan bahwa anggota saya ini sangat turut juga bahwa saya kasih mau dibuat apa saya simak jangan bisa dioleh ternyata pemboleh dari biasa sudah ukur ternyata nyaman kalau di masyarakat jelek saya lebih berkenaan untuk mereka. Jadi cuma itu saja yang saya ini ya yang berikutnya memang betul Pak, Kota Gajah Kauman itu ya orang tahunya dari seluruh Sumatera ya. Belum lagi Pak Sumatera itu kan orang bupatinya dari mana-mana, terkenal juga. Nah Kota Gajah itu ya terkenal. Bapak kemana-mana tanya di daerah Lubuk Linggau di Sumatera Selatan itu Kota Gajah pasti mereka tahu. Pernah paling melintas ke sini. Jarang melintang apalagi. Jadi bagaimana kesan yang bagus, yang indah, yang rapi, yang aman, yang ramah itu bagi wali santri yang ketika mengantarkan yang jumlahnya ribuan itu pulang ke kampung halamannya terkesan dengan keramahan warga Kota Gajah. Itu kan harapannya. Ini sebenarnya potensi usaha Pak. Jadi agar mereka nyaman, kerasan, kan mereka mengantarkan siswanya itu mengantar santrinya ke Pak Kiai itu kan nggak sehari 2 hari, paling 3 hari nginep Pak. Buat ya home stay lah, ada rumah-rumah penginapan yang nyaman, saung-saung. Itu kan peluang usaha. Ya kita tidak harus serta-merta menantikan bantuan dari pemerintah. Kita hias dulu lingkungan kita, pagar kita. Nanti menyusul lah kalau jalan drainase itu bergulir bertahap. Mulai dulu apa yang kita bisa lakukan yang kita miliki, pagar rumah kita, kebersihan halaman kita. Kan ditengok sama warga-warga yang jauh dari Bengkulu, Jambi, kampung-kampungan itu memang kampung santri bersih. Ya kita lihat di Lirboyo, di daerah kampung santri itu masyarakatnya sebagai penyokong itu ikut serta merasa memiliki, mendukung. Kalau ini kita wujudkan secara bersama-sama, kita gotong royong sebelum menanti datangnya bantuan pemerintah, mari sama-sama kita ciptakan kesan yang baik itu dimulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Jalan memang menjadi kesan, tapi tidak serta-merta jalan itu juga menjadi pendukung utama orang terkesan dengan lingkungan kita. Jadi kebersihan lingkungan, drainase otomatis kita juga akan pikirkan bahwa itu saling keterkaitan. Kalau umpamanya pemerintah belum bisa, termasuk juga tadi memang usaha itu sudah pernah dilakukan oleh teman kami anggota dewan. Tapi ternyata di tengah jalan memang Pak, di mana-mana keluhan masyarakat, konsultan sudah datang, PU sudah turun, jalan itu sudah disemprot-semprot STA 00, STA 01 dan seterusnya. Orang sudah setengah seneng gitu, udah syukuran, udah potong ayam. Tapi kok sampai ganti tahun kok belum ada realisasi, sudah dipatok merah, larinya kemana jalan itu? Ini kan nggak hanya di sini aja Pak, di semua tempat. Kalau saya biasa Pak, saya itu biasa ukur jalan Pak. Maksudnya pakai ukur jalan. Ukur jalan itu paling gampang. Tapi merealisasikan yang mau lapen, yang mau hotmix itu yang luar biasa. Hari ini Pak, kata teman-teman yang perencana itu, 1 kilometer hotmix itu berapa ratus juta ya Pak Ahmadi ya, mahal. 1 kilometer 800-an. Maka dari itu mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan
pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini bisa segera recovery, segera bangkit, perekonomian kita semakin baik, energi kita tercukupi, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan seluruh masyarakat Lampung Tengah. Jadi itu harapan kami ini. Terus yang kedua, saya sepakat nanti kita ada ikon juga ya, Kauman itu memang kota pendidikan, kota santri lah, paling tidak seperti itu, dari PAUD sampai perguruan tinggi. Paling tidak ada simbol, ada tetenger. Kalau di situ kita memasuki kota pendidikan, hari ini kan belum ada ikonnya. Apakah buku, apakah pena, ataukah relief apa gitu yang di situ kan ini loh kota santri, ini loh kota pendidikan. Kalau kita lihat pas dari Jumat anak-anak berangkat ke luar biasa, kita berbangga Pondok Tahfidzul Quran juga. Ya sebenarnya potensi kita, potensi yang melekat itu semakin akan membesarkan nama kota Gajah Mada. Kota pendidikan itu kota yang akan menghidup matikan kota itu kalau di situ ada pendidikannya, Pak. Metro itu ketika COVID mati kotanya, karena mereka isinya adalah pelajar yang kos. Jogja ketika COVID mahasiswa pelajar pulang, Jogja itu sepinya luar biasa. Jadi penggerak ekonomi itu adalah adanya anak kos, adanya santri yang mondok. Otomatis mereka bawa uang, mereka makan, mereka belanja beras, sabun, sampo, itu berapa sekali perputaran ekonomi yang akan beredar di Kauman. Orang santri kalau 1.000 beli sabun semua, berapa rupiah yang masuk di perekonomian masyarakat sekitar warung-warung di situ, yang beli odol, yang beli rinso dan sebagainya. Itu menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana masyarakat bisa menikmati perputaran ekonomi yang ada. Ya oke lah, di situ ada Indomaret, Alfamart. Jangan sampai peluang itu diambil alih oleh ekonomi kapitalis gitu. Bagaimana warung-warung tetangga, warung-warung kecil itu hidup, anak-anak santri itu belanja makanan, seblak, somai itu di masyarakat sekitar. Biar nanti terangkat juga ekonominya. Dengan masyarakat sekitar ekonominya bagus, otomatis ya secara tidak langsung ya akan memperbaiki rumahnya, mengecat pagarnya, itu efek secara ekonomis. Mungkin saya sepakat seperti itu. Ada yang menambahkan Pak Indra tentang usulan-usulan, mudah-mudahan kalau sudah pernah diukur itu sudah masuk dokumen lah. Cuma tinggal anggarannya ada enggak, itu yang kita sama-sama berdoa lah. Karena mendapat 600 meter termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini itu sebagai barang yang sangat langka. Pak Rasid. Terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Saya dari tadi merhatikan ini kok nggak ada yang kenal dengan saya bilang ke Pak Joni. Tapi alhamdulillah Pak Lurah. Artinya gini, kalau Pak Lurah mengundang orang yang kenal dengan saya juga, berarti saya nggak nambah tahun saya betul yang akan datang nanti. Tapi ini saya perkenalkan, artinya saya Indra Jaya, daerah pemilihan saya dari Bersatu, ya. Bapak-bapak terkait dengan apa namanya yang disampaikan, diusulkan tadi sama bapak-bapak, Pak siapa tadi Pak? Pak Drenase tadi? Bapak Sainuddin, coba nanti dicatat saja Bapak, apa namanya, tadi sudah dikasih selembaran, Bapak catat, nanti kita coba kita upayakan, ya Pak ya, coba kita upayakan, termasuk dengan yang diusulkan Bapak tadi, dari dusun berapa, nah dusun 5, coba nanti dicatat saja Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa kita upayakan Pak ya. Ya, itu tadi yang disampaikan Bapak Joni tadi. Artinya perlu kita ketahui juga Bapak, Lampung Tengah ini 28 kecamatan, 311 kampung. Ini semua kepengen semua pembangunan. Situasi Lampung Tengah saat ini, ya saya pikir sama semua lah. Indonesia ini kondisi keuangannya mungkin sekarang ini mungkin masih dalam tahap pemulihan, karena kita habis kena dampak COVID itu, memang keuangan di seluruh ini memang masih
agak terseok-seok kita. Jadi kalaupun seandainya kampung kita, dusun kita, dapatnya usulan kita tadinya cuma 1 kilo, realisasinya hanya 300 meter, itu udah alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah artinya sudah ada realisasinya, ya Pak ya. Ini yang saya katakan tadi 311 kampung itu berebut semua ini. Nah, jadi tinggal gimana juga kepala kampungnya, apa namanya, di musrahnya dan tekanannya kepada PMK untuk menyampaikan usulan-usulan itu, ya itu ada juga sama kepala kampungnya, ya kan. Terkait dengan yang diusulkan tadi, mudah-mudahan kami yang ada di Komisi 3 ini yang membidangi dengan tentang pembangunan, insya Allah yang diusulkan itu nanti bisa kita perjuangkan di apa namanya, di pemerintah daerah, ya Pak ya. Mungkin demikian Bapak yang saya sampaikan. Nanti ini ada apa namanya, Pak Denny ini sekretaris komisi Pak, sekretaris Komisi 3 ini pimpinan saya di komisi. Nah, mungkin dia juga nanti bisa menyampaikan apa namanya, apa kronologis di Lampung Tengah ini terkait dengan pembangunan. Jadi demikian. Di sini juga ada Pak Rasid. Nah, Pak Rasid ini juga orang Kota Gajah juga sebenarnya Pak, istrinya Kota Gajah. Jadi beliau juga nanti bisa juga mungkin bukan masalah pembangunan, mungkin masalah yang lainnya. Nah, dia di Komisi 4, ya Pak ya, terkait dengan Komisi 4 tentang pendidikan, tentang sekolahan-sekolahan. Nah, ini yang disampaikan Pak Zainuddin tadi terkait dengan pendidikan, mungkin bukan cuma di sisi pembangunannya aja, mungkin yang lainnya. Nah, jadi Pak Rasid juga bisa. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini jadi saya sekretaris di komisi membidangi pembangunan. Memang sekarang menjadi masalah buat kita untuk pembangunan di Lampung Tengah dengan keterbatasan anggaran dan biaya, dan depan segala sesuatu akan dilakukan dengan skala prioritas. Dan tadi atas usulan-usulan yang telah diberikan, mungkin nanti kita bersama rekan-rekan di Komisi 3 akan mendorong untuk mencoba membawa ke aspirasi kita yang bersatu. Dan untuk ke depan Pak, dimulai masalah pembangunan masyarakat kita bersama. Mengapa itu menjadi masalah bersama? Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pembangunan yang begitu masif kepada kita, tanpa adanya kerjasama dari masyarakat, dari sekutu, lagi-lagi itu pembangunan sebenarnya sia-sia Pak. Kenapa sudah sia-sia? Dari pemerintah sudah membangun segala kebutuhan kita, tanpa ada pengawasan dari kita sebagai masyarakat, sebagai saya dan teman-teman, itu sangat dibawa Pak. Kenapa sih berpengaruh? Karena tanpa diawasi pembangunan untuk menjadi pembangunan kualitas dan kuantitas itu sangat dibawa Pak. Ya, karena kita udah membangun tanpa kita awasi, kualitasnya tidak bagus ke depannya. Anggaran yang harusnya kita buat pembangunan yang lain, itu anggaran itu dialihkan untuk membenahi. Benar itu mau sampai kapan Pak? Jadi ini pun salah satu tugas kita bersama, gitu Pak. Ya, jadi kalau pembangunan tempat kita, mau Pak diawasi, dilihatin, dan kita opini, Pak ini apa sah. Karena itu adalah anggaran dari pajak Pak. Berarti itu wajib Pak. Dan ini juga saling menurunkan.
saling bekerja sama. Kalau ada suatu pembangunan tidak berlangsung, tolong kabari kami. Dan kami juga dapat mengawasi karena keterbatasan kami, Pak. Tapi saatnya di komisi 3 itu ada 11 orang dan tidak bisa mengawasi satu-satu perkembangannya. Begitu. Jadi mungkin itu pesan dari saya, Pak. Tanpa ada pengawasan dari Bapak, tanpa ada pengawasan dari bekerja sama, kita bersama penggunaan dalam pertengahan akan seperti itu aja. Ya, karena pemerintah sudah bekerja secara masif, membangun sana, membangun sini, tanpa ada pengawasan dari Bapak, ya akan seperti itu aja. Oke, gitu aja Pak dari saya. Jadi berbicara masalah usulan masalah mengenai jalan-jalan untuk di kampung. Kalau saya masalah pertanian. Perkenalkan dulu, kalau saya nama saya Jainuri, Ketua Perpotan, juga dari BPK. Yang saya pertanyakan, saya merasa prihatin. Waktu mau mulai garap sawah sampai panen jalan usaha tani susah. Jadi kita mau jalan kaki aja susah, apalagi kita mau mengeluarkan hasil panen. Jadi karena Kampung Kota Gajah itu boleh dikatakan 90% dari pertanian sawah. Kemarin sudah 4 tahun yang lalu itu kan di PJPR dari Dinas Pertanian mau di jalan usaha tani tapi gagal. Ini mungkin dari dinas dari anggota dewan, dari perwakilan dari yang membidangi pertanian, mohon dukungannya segera diprioritaskan masalah jalan usaha tani yang ada di Kampung Kota Gajah. Itu kalau kita mau panen, bawa pupuk, bawa panenan susah Pak. Mau jalan kaki aja susah, apalagi kita membawa kendaraan. Itu aja. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-Bapak, saya tambahkan saja. Bapak itu jalan lingkungan apa jalan kampung? Apa jalan kabupaten yang diusulin Bapak tadi? Pak Lurahnya mungkin yang bisa menjawab. Jalan apa itu? Bukan jalan kabupaten, bukan jalan lingkungan. Kalau jalan lingkungan, drainase, apa itu namanya, sumur bor, buatin aja proposal, kasih mas saya. Pokoknya Bapak tahu ada. Saya nyangka tadi jalan lingkungan. Kalau jalan kabupaten benar, itu Indra yang punya apa itu namanya, punya komisinya. Jadi kalau Bapak ada jalan lingkungan atau bor, apa itu namanya, drainase, buatin proposal, kasihkan sama saya. Bapak nggak perlu tahu dari mana, pokoknya Bapak tahu jadi lingkungan, setahu saya lingkungan itu ya. Buatin proposal, kasih sama saya, nanti saya bantu. Insya Allah nggak ngukur-ngukur aja Pak, kayak Bapak ngomongin tadi, udah itu nggak ada realisasi. Buatin proposalnya, nanti saya bantu. Terus masalah Pak siapa tadi Pak? Jainuddin. Kalau Jainuri ini kalau nggak salah JUD ya, jalan usaha tani ini sudah dihapuskan setahu saya. Tetapi nanti ada yang bidangi, Bu Yurita ini menguasai sekali Ibu ini, karena dia di Komisi 2 sudah 3 tahun. Kita kasihkan kepada Bu Yurita ya. Bu Yurita, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebetulnya kalau untuk jalan Pak ya itu bukan bidang saya, bidang di Komisi 3 ya Pak ya. Nah ini tadi dilempar saya, kalau kita kan hanya untuk pertanian, ya nanti mudah-mudahan saya sampaikan ke Dinas Pertaniannya. Kalau kita hanya untuk masalah pertaniannya Pak Jainuri, kalau untuk jalan ya mungkin Pak Lurahnya Pak Desa bisa mengajukan proposal dan diajukan kepada Komisi 3, Pak Indra, Pak Denny dan Pak Rasid. Saya kira itu aja ya Pak, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bu Yurita tadi terkait masalah jalan, itu memang di Komisi 3
bidangnya memang yang namanya fisik pembangunan itu memang domainnya di Komisi 3. Tetapi kalau yang namanya pembangunan jalan, JUT, JITUT, JUT itu jalan usaha tani, kan gitu ya. Nah itu domainnya ada di Dinas Pertanian, Dinas Pertanian dan Perikanan. Nah itu ya nggak apa-apa, nanti bikinkan saja proposalnya, serahkan kepada saya, ya, serahkan kepada saya. Masalah realisasinya Bapak, yang namanya saya ini cuma sekedar pengusulan, kami ini hanya sekedar mengusulkan Pak, mengusulkan, menganggarkan itu memang sudah ada dari sana anggarannya. Kami ini hanya mengesahkan, Dewannya hanya mengesahkan, jangan salah Bapak, jangan salah persepsi dulu. Anggaran itu ada sama kami. Kami ini hanya melihat dan meneliti, mengontrol bentuknya. Masalah anggaran itu memang sudah ada tentunya di dinas masing-masing. Tetapi kami bisa untuk memilah-milahnya, mengusulkannya, hanya sekedar mengusulkan. Yang masalah realisasinya itu nanti di daerahnya, ya Pak ya. Tapi tetap kami upayakan, kami berusaha semaksimal mungkin, kami upayakan supaya akhirnya bisa ada realisasinya. Ini nanti ada tambahan juga dari Pak Damo, silakan Pak Damo. Bapak Ibu hadirin Pak Camat yang dihormati Pak Kepala Kampung, saya hanya mengingatkan sistem proposal kita Pak. Pertama, pilah-pilah dulu mana jalan kabupaten Pak, mana jalan kampung, lingkungan. Jangan main antok krono proposalnya, dan terkoneksi sistem informasi ini, jalan penghubung, misalnya Kota Gajah penghubung mana, untuk jalan yang didanai oleh APBD, ya kan ada jalan yang didanai oleh ADD atau kampung, ini jangan rancu Pak. Jadi terkoneksi di bapedanya masuk. Begitu proposal masuk, dicek, oh ya benar ini jalan Kota Gajah penghubung mana, walaupun di dusun mana dia ada penghubungnya, terkoneksi. Kalau sudah itu ketemu, klik, serahkan kepada rekan saya Pak Indra Jaya, pasti Jaya. Ini. Jadi Pak Indra Jaya ini tak pernah lepas dari Komisi 3, ya, bagian pembangunan. Tapi jangan salah proposal. Kalau proposalnya salah, nyari di sana nggak terkoneksi, wah, jungkir balik belum tahun nggak ketemu, nggak terdanai Pak. Nah, ini ya Bapak Ibu, Pak Lurah, ya. Jadi harus teliti betul pada saat sekarang ini dalam hal pembuatan proposalnya. Serasa demikian, apapun ya proposal, baik jalan usaha tani, ya JUT tadi, itu harus terkoneksi. Karena pembangunan kita ini sudah di plotting Pak, mana yang untuk ADD, pembangunan bisa didanai oleh ADD, mana yang bisa didanai oleh APBD. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih. Dan selanjutnya nih Pak Cecep lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini yang saya hormati ada Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh jajaran-jajaran Perpobincang dan desa yang hadir di sini. Ini tadi ada yang ngomongin masalah apa? Pondok pesantren Pak ya. Rahman kami memang banyak. Ini ada unsur dari pondok pesantrennya enggak? Ada. Coba angkat tangan yang dari pondok pesantren. Pak Bayannya ada enggak? Oh satu. Pak siapa namanya? Pak Zainuddin. Oke.
Jadi sesuai dengan saya di Komisi 4 ini Pak, saya dengan Bang Rasid ini di Komisi 4 membidangi salah satunya di pondok pesantren. Jadi untuk pondok pesantren ini Pak, ini harus jadi perhatian khusus memang. Pertama memang kan isinya banyak pondok pesantren, biasanya agak crowded, berjubel ya Pak. Tapi kemudian ketika crowded atau berjubel itu jangan sampai pondok pesantren itu terlihat atau terkesan kumuh. Karena apa? Itu akan menjadi berdampak kadang-kadang kurang positif atau dampaknya negatif. Karena saya juga dulu di pondok pesantren, saya juga dulu menyambut di pondok pesantren zaman di alih dulu. Jadi untuk pondok pesantren ini tolong Pak Kepala Desa ini punya atensi khusus lah untuk di pondok pesantren tersebut yang punya perhatian khusus. Satu di bidang sanitasi hygiene-nya Pak, MCK-nya lah. Jadi sanitasi hygiene-nya ini tolong bantu perhatikan. Nanti pondok-pondok pesantren mana yang kira-kira kok kurang layak segala macam, itu tolong dibantu Pak, diperhatikan. Kalau misalkan bisa ditangani secara swadaya. Jadi misalkan sanitasi hygiene-nya itu ya, pertama banyak sumbatan. Akhirnya apa? Sumbatan itu banyak menimbulkan penyakit-penyakit demam berdarah. Itu satu. Yang kedua, mudik Pak. Iya toh Pak? Mudik itu nanti kita bisa sama-sama ketemu. Nanti saya juga di NU ini di Lampung Tengah, saya ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Saya di NU, saya ketua LKNU Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Kemarin saya sudah beberapa tempat kita lakukan kegiatan kader-kader kesehatan di pondok pesantren. Nanti komunikasi dengan saya untuk kita bentuk kader-kader kesehatan di pondok-pondok pesantren supaya pondok pesantren ini karena crowded itu tadi yang terjadi efeknya adalah timbulnya penyakit-penyakit lokal di situ. Salah satunya mudik itu. Kemudian yang keduanya ini harus konsen juga tuh masalah buangan limbah Pak. Karena orangnya kan banyak tuh, otomatis konsumsi air juga banyak. Kemudian konsumsi makanan juga banyak. Konsumsi makan itu kan biasanya nggak habis semua tuh. Sayur mesti kalau yang batang-batangnya nggak dimakan itu jadi sisa nasi, sisa penggorengan dan lain sebagainya itu banyak. Itu pun kita bisa lakukan olah sebenarnya menjadi pupuk organik. Ya itu nanti gini aja ya, untuk pondok pesantren silahkan japri saya nanti buka programnya dengan kawan-kawan di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dan juga untuk pembuatan pupuk organiknya nanti yang dari limbah-limbah pondok pesantren. Nanti saya libatkan dengan kepala desa supaya apa? Supaya banyaknya pondok pesantren ini tidak menimbulkan masalah, tetapi kita bisa mengolah masalah menjadi maslahat, menjadi kebaikan. Sehingga apa? Sehingga tadi yang diharapkan pondok pesantren dan lingkungannya itu terlihat rapi, bersih, tidak kumuh, itu bisa tercapai dengan baik dan kita bisa mengajukan dengan baik. Dan tadi itu intinya bisa mengolah sesuatu yang masalah menjadi maslahat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini juga terkait dengan masalah kesehatan. Kita itu kan kebetulan saya dengan Pak sama di Komisi 4 itu concern Pak di bidang kesehatan. Kita itu secara nasional target 2024 itu seluruh Indonesia UHC-nya target 95% minimal. UHC itu Universal Health Coverage. Jadi masyarakat kita wajib di-cover kesehatannya. Lewat apa? Lewat BPJS. BPJS itu ada beberapa Pak. Yang satu yang ditanggung oleh negara, APBN. Yang kedua yang ditanggung oleh Pemda atau PBID daerah itu. Yang ketiga itu adalah mandiri. Mandiri itu ada dua, satu penerima upah, dia memang bekerja. Yang keduanya itu bukan penerima upah, artinya dia bisa tidak bekerja tapi bayar sendiri atau dia punya usaha atau ownernya begitu. Nah ini di Lampung Tengah saat ini itu masih tercapai 76%.
UHC kita ini. Ini Pak Camat mesti paham nih, sama Pak Kepala Desa juga insya Allah paham. Kira-kira sekarang di desa kita udah tercapai berapa persen Pak UHC kita atau BPJS kita? Nah tolong ini nanti komunikasikan dengan saya, karena ini ya, atau nanti dari Komisi 4 ya, Bang Rasid, biar kita bisa menghandle, membantu. Karena ini masalah juga, jadi masalah kita itu Pak, tidak hanya masalah jalan Pak. Kesehatan itu masalah kita juga. Akhirnya golek duit, bendino golek duit. Begitu sakit, nggak punya BPJS, uang kita habis buat berobat. Tetapi dengan adanya BPJS ini, kita bisa sama-sama dorong. Yang bisa mandiri kita dorong lewat mandiri. Yang bisa lewat Pemda kita dorong lewat Pemda, terutama yang tidak mampu. Ini tolong Pak Lurah dan aparatur-aparaturnya dibantu. Nanti yang tidak mampu, pastikan jadi yang tidak mampu lansia itu sebenarnya otomatis Pak ditanggung oleh negara. Hitungan kita itu di Lampung Tengah, masyarakat miskin kita itu sekitar 11%. Kalau kita kalkulasi ke sekitar 1,5 juta, itu sekitar 160.000 jiwa. 160.000 jiwa. Sementara kalau kita lihat, kita itu yang ditanggung saat ini oleh APBN di Lampung Tengah itu sebanyak 589.000 Pak. Seharusnya masyarakat miskin yang ada di Lampung Tengah itu sudah tercover semua. Seharusnya. Tetapi kenapa kok masih ada masyarakat miskin di tempat kita yang belum tercover? Pasti satu, mungkin ada mistik lah atau kesalahan. Kesalahan apa? Mungkin mengutamakan biasanya wajah orang-orang sekitar kita dulu, ya kan Pak? Tetapi ada sekitar kita yang tidak mampu, tapi mungkin bukan kerabat kita. Kita lupa memasukkan. Sekarang ayo sama-sama kita evaluasi yang tidak mampu, lansia, walaupun bukan kerabat kita, karena itu adalah masyarakat kita Pak. Kita sebagai aparatur desa wajib mengayomi Pak, wajib hukumnya mengayomi, jangan kemudian bukan kerabat kita ditinggalkan. Ini sama-sama teguran buat saya dan buat kita semua. Karena apa? Seharusnya ini sudah tercover. Kemudian yang kabupatennya itu tercover saat ini, provinsi dan kabupaten kita tercover 176.962 jiwa. Kemudian yang penerima upah ada 166.000. Nah sekarang tugas kita di desa adalah ayo sama-sama kita cari masyarakat yang tidak mampu, yang lansia, itu kita daftarkan kepada BPJS, baik itu APBN maupun BPID daerah. Nanti kemana bisa lewat saya atau Bang Rasid bisa, yang lewat Komisi 4 ini bisa Pak. Kita bagi-bagi tadi yang Bang Haji Indra, kemudian siapa tadi? Udah ada Bang Dedi. Ini Bang Rasid sudah lima semua proposal ini sama-sama kita bantu. Yang tidak mampu, masyarakat tidak mampu, belum punya BPJS, nanti kita bantu untuk program BPJS-nya. Supaya apa? Yang sakit Pak sudah tidak mampu, lansia sisan, memangan oleh angel, nggak punya BPJS, begitu sakit dijaga mati Pak. Kasihan ya Pak. Atau tahu-tahu udah ke rumah sakit nggak punya BPJS, banyak kejadian Pak. Udah ke rumah sakit nggak punya uang. Akhirnya apa? Gimana caranya kita usahakan. Nah ini kita antisipasi. Selain itu memang target 2024 itu kita wajib 95% UHC namanya Pak. Universal Health Coverage tercover semua BPJS kita. Ini tidak kalah penting daripada jalan saya kira. Ya. Kalau jalan LLS bisa melaku Pak. Tapi sakit Pak. Hari ini juga harus sampai noponya selesai sakit, berobatnya seminggu deh Pak, bisa Pak. Nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Sakit hari ini harus diobatin hari ini Pak. Nahan sakitnya seorang karu-karuan rasanya. Mungkin itu dari saya. Oh ini satu lagi nih, ini masa Gapok tadi sekedar cerita Pak, buat memotivasi kawan-kawan di Gapoktan. Jadi saya pernah waktu itu jalan-jalan ke Bangkok Pak. Waktu itu. Jadi di Thailand itu, kenapa kok bisa harga beras lebih murah? Ternyata jalan usaha taninya itu Pak, itu betul-betul bisa mengcover masuk ke dalam. Sehingga hasil tani itu nggak dikarungi. Jadi satu, hemat karung Pak. Yang kedua, hemat biaya ngarungi. Kan ngarungi juga itu ada biayanya kan Pak.
Karungnya biaya, mengarungin biaya, dari karung naik ke armada biaya. Kalau ini enggak Pak, begitu mobil masuk dalam ke jalan usaha tani tersebut. Dari blower itu langsung masuk ke sini Pak, langsung masuk ke truk. Begitu masuk ke truk langsung bawa pabrik, di open, langsung jadi beras Pak. Berapa bayangkan ini? Rantai distribusi ini, ya rantai distribusi yang terpangkas Pak. Artinya itu berarti memangkas biaya operasional. Makanya biaya di sana sangat rendah. Marginnya bisa tinggi Pak, untungnya sewake. Kalau operasional rendah, otomatis marginnya atau untungnya bisa tinggi. Nah ini monggo, ini gimana caranya? Jelas orang-orang Kabupaten lebih handal daripada kita yang ada di sini. Tapi itu gambaran Pak. Jadi mobil itu bisa masuk ketika jalan wisata itu besar, mobil bisa masuk menghilangkan satu biaya ngarungin, karungnya, biaya dari langsir dikira Pak, langsir Pak ya. Dari jalan kecil ke jalan besar, udah berapa biaya Pak? Udah 3.000 per karung ya Pak? Lagi per kantong. Berapa biaya kalau kita hitung? Ini bisa kita pangkas dengan jalan seperti itu. Monggo ini dari Kota Gajah diusulkan biar bisa menjadi program ini. Kita diinisiasi Pak. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada saudara sekalian, kiranya cukup sudah pertemuan kita. Namun sebelum kita tutup, saya minta closing statement dari Bapak Camat mengenai kehadiran kita di sini dan aspirasi para masyarakat. Waktu sepuluhnya saya serahkan kepada Bapak Camat. Selamat pagi menjelang siang. Tabibun Tabi Aliburo yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah, khususnya daerah pemilihan 1, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Kota Gajah beserta aparaturnya, yang saya hormati Bapak dan Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat Kampung Kota Gajah, yang saya hormati hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk bersilaturahmi di aula Kampung Kota Gajah ini dalam rangka reses anggota dewan, khususnya di pemilihan 1, dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita nantikan safarnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Kabupaten Lampung Tengah, saya atas nama Camat Kota Gajah yang pertama menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Ini sebetulnya hanya miskomunikasi. Artinya saya tidak menyalahkan dari Bapak anggota Dewan, tapi dari sekretariat anggota Dewan yang salah. Karena undangannya bukan kepada camat, undangannya langsung kepada kepala kampung, dan bunyinya kepala kampung memerintahkan kepala kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, sama-sama kepala kampung memerintahkan kepala kampung. Setelah saya telaah itu, dan itu kan acaranya kemarin, jadi mungkin di sekretariatnya yang salah. Saya juga telepon langsung Pak Sekwan, saya telepon. Jadi mohon maaf kalaupun hari ini bukan berarti saya sengaja tidak hadir ataupun memperlambat waktu, tapi karena ada kegiatan Ibu Bupati aksi bergizi di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama Camat Kota Gajah karena miskomunikasi terkait surat bukan kepada camat tapi langsung kepada kepala kampung. Sementara Kota Gajah ini ada 7 kampung, Bapak-bapak sekalian. Ada Purworejo, Nambahrejo, Sabtomulyo, sudah itu Kota Gajah Timur, Sumberjo, jadi Sritejo Kencono. Artinya ini yang ada di sini ini hanya Kampung Kota Gajah saja.
Sekarang memang mungkin apakah memang setiap kampung atau memang kecamatan yang untuk reses ini juga mohon maaf Pak Bapak dan Ibu anggota Dewan, saya belum paham ya. Bang Indra mohon maaf ya, mungkin sering ketemu kita, tapi waktu itu saya masih di Pol PP Bang. Setiap debat anggaran pasti saya ikut, tapi alhamdulillah kemarin tanggal 22 Juni sudah 4-5 bulan ini saya sudah didaulat menjadi camat Kota Gajah, jadi baru ya. Beliau ini abang saya, jadi kalau ada apa-apa saya selalu kepada Bang Indra ini. Jadi saya kalau manggil Pak kayaknya nggak pas, masih terlalu muda untuk dipanggil Bapak. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya saya atas nama Camat Kota Gajah juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, walaupun yang mengundang adalah Pak Kepala Kampung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kesempatan inilah yang diharapkan dari bapak-bapak. Kalau berbicara masalah jalan, kayaknya semuanya minta diperbaiki, tapi anggaran terbatas. Perlu Bapak pahami apa yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi, masalah BPJS, izin Pak Cecep, ini sebetulnya sudah saya share, sudah saya perintahkan kepala kampung, karena OHC kita memang belum 90%. Jadi masyarakat kita ini kita tidak usah tutupi, di saat perlu baru buat KTP, kalau nggak perlu ya nggak punya KTP. Buat BPJS juga sama, begitu sakit baru buat BPJS. Sementara kita ini belum 90% OHC-nya. Jadi begitu buat belum tentu bisa langsung digunakan. Tunggu 15 hari atau 18 hari baru bisa aktif. Nah sementara kalau sudah 90% OHC kita ini begitu buat langsung bisa dipergunakan. Ini Pak Lurah, ini sudah lama sebetulnya anjuran Pak Bupati melalui Pak Camat untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dan saya cek kemarin untuk Kota Gajah ini sudah 75% Pak yang sudah buat BPJS, khususnya kampung Kota Gajah. Tapi kampung yang lain masih di bawah 50 ada. Tapi ini sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala kampung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama Camat Kota Gajah mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, karena kesempatan inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ingat juga 2024 tidak lama lagi ya. Jadi kalau yang memikirkan kita, yang memang mendengarkan aspirasi kita, ya harus diingat. Mohon maaf bukan kampanye, tapi harus disampaikan ya, harus disampaikan, karena beliau-beliau inilah wakil dari bapak-bapak semua. Kalau wakilnya memikirkan rakyatnya, insya Allah masyarakatnya, rakyatnya akan sejahtera. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Saya ini Berawi Berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini membahas yang terkait untuk masyarakat kita. Sedikit Pak Camat, Pak Kepala Kampung, tadi ada usulan dari pihak pondok pesantren, kiranya Kota Gajah ini semakin dikenang oleh tamu-tamu dari luar daerah. Tidak salahnya suatu saat kita punya ide bersama, kita buat prasasti lah, Gapuro, pintu masuk dari Gunung Sumbing perbatasan itu, Anda menguasai kampung Kota Gajah, Kota Santri atau apalah, yang penting di situ kita memperkenalkan ini perbatasan kapal batas Kecamatan Kota Gajah dengan Gunung Sumbing. Dari sana masuk langsung baca Kota Santri, luar biasa. Mudah-mudahan jadi kenangan kita bersama. Usulan dari Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kita tidak perpanjang waktunya karena ada kegiatan setelah ini kami berpindah ke kampung yang lain. Ini saja dapat saya sampaikan. Jazakumullah biasa jaza. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan.